Taib. Kita semua na'udzubillah min dzalik sudah masuk barangkali pada surah 24 ayat 47 tadi. Na'udzubillah. Okey. Kita fikir kita ni mukmin, padahal menurut Allah bukan orang mukmin. Na'udzubillah ya Rabb, kami berlindung kepadamu. Kenapa? Kerana kamu menerima sebagian isi kandungan Al-Quran and you reject the rest. Karakter Yahudi yang kerana itu mereka dilaknat, kamu ikut pula. Kan 5x7 itu kita dengan Yahudi dalam hal ini. Itu baru satu aspek. Padahal ada 32 karakter Yahudi yang kerana mereka mal'un. Dan semua karakter itu ada pada sebagian umat Islam hari ini. Bagaimana nak tahu? Okey. Dari perbezaan tadi iman yang benar dan iman yang palsu, mukminuna haqqa dengan mukmin mengaku-ngaku, ia akan terserlah dan nampak dalam kerjasama mereka dalam kehidupan mereka. Baik. Kita tengok kelompok yang pertama, mukminun haqqa tadi. Dalam surah 9 yang pernah kita rujuk, ayat 71, ini adalah aplikasi dari memiliki iman yang solid. Ini aplikasi dari as-sam'u wa ta'ah tadi, mendengar dan mentaati. Ini aplikasinya, ini realisasinya. Surah 9 ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang mukminun itu yang lelaki dan yang perempuan, mereka adalah aulia, penolong, pembantu, helpers, friends, protectors, supporters. Aulia ba'duhum ba'd. Sudahkah kita laksanakan ini? Ayo kita laksanakan menurut kemampuan kita sekarang ni. Mukmin dengan mukminat, kita harus bekerja sama, bukan hanya sama-sama bekerja, tapi harus bekerja sama. 'Alal birri wat taqwa. Supaya nanti perbezaan dua kelompok ini nyata. Okey? Dan memang ini adalah satu akibat ataupun satu natijah dari tadi punya iman yang benar, dari as-sama wa ta'ah. Dia akan realisasinya mukmin dengan mukmin akan bekerja sama tanpa mengambil kira asal usul keturunan, pangkat dan sebagainya. As long as dia mukmin, yaitu mukminat, akan bekerja sama. Kerjasama mereka ini direalisasikan dalam bentuk tanggung jawab dalam komuniti, dalam masyarakatnya. Apa dia? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Setiap mukmin baik lelaki atau perempuan harus mengetahui what is ma'ruf, what is munkar menurut kaidah syariah. Ketidakmampuan memahami makna ma'ruf atau munkar menurut syar'i akan bercelarut karakter orang mukmin. Jadi ini satu package, dia tidak boleh diasingkan. Dia berurutan. Realisasinya ialah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Untuk melaksanakan perintah tersebut, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, maka setiap mukmin yang aqil baligh mesti tahu apa itu benar ma'ruf, apa itu munkar. Menurut Quranic terminology, menurut ketetapan syariah. Baru kedua nanti bagaimana pelaksanaan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bila itu difahami, pasti mereka mukmin dan mukminat dalam aktiviti mereka aktiviti mereka keseharian tu akan selalu berpandukan kepada yang ma'ruf, mengajak, mendorong, bekerja sama untuk melaksanakan perkara yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar. Pelaksanaannya sama ada melalui tangan mereka, melalui lisan mereka atau hati. Itu karakter mukminun haqqa. Kemudian keduanya disebut salat, zakat, taat kepada Allah dan Rasul. Kenapa disebut salat dan zakat yang nombor 2, nombor 3? Kerana itu setiap mukmin sudah tahu. Tiap-tiap mukmin mengetahui bahawa salat itu hukumnya
wajib. Maka itu tidak didahulukan di situ. Tiap mukminin dan mukminat sudah tahu salat 5 waktu itu wajib, dan mereka menyadari hal itu, sudah dilaksanakan. Begitu juga zakat, begitu juga taat kepada Allah dan Rasul. Tapi ayat itu membincangkan tentang tanggung jawab mukmin apabila berada di masyarakat. Seorang mukmin mesti al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Coba aplikasikan. Ini sebagian besar umat Islam, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah, tidak mampu membezakan mana ma'ruf, mana munkar. Semuanya samar-samar, tidak punya pegangan yang solid apa itu ma'ruf atau apa itu munkar menurut syariat. Tidak solid. Kadang-kadang karena gangguan sedikit saja jadi kabur. Betul ini ma'ruf ke itu munkar? Dia pun terkebil-kebil matanya. Hanya sekedar barangkali sehelai kain pelaikat, dia pun sampai bingung. Misalnya itu baru kain pelaikat sudah demam begitu, apalagi yang lain. Misalnya sebagai contoh saja, hati-hati ini. Kita harus solid, firm, thabat. Al-thabat masih firm, istiqamah dalam kebenaran. Mesti tahu itu. Jangan sampai dijual akidah dan agama, pegangan hidup hanya dengan habuan dunia yang tidak seberapa. Hatta dunia dan segala isinya dibagi kepada anda seorang diri, pada sisi Allah ia tidak lebih berat, tidak lebih berharga daripada sebelah sayap lalat. Betapa hinanya dunia ini. Kalau orang mukmin dia tidak menilai dunia itu seperti orang kafir menilainya.